selamat datang kembali di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, di sini pasti kalian merasa bingung kenapa suaranya berbeda dengan tutorial-tutorial sebelumnya. Jadi perkenalkan, hari ini saya Dea Dewanti akan memberikan tutorial mengenai regresi non-parametrik. Nah, jika sebelumnya sudah dibahas mengenai regresi polinomial lokal, Fourier, dan mungkin juga ada spline truncated. Jadi kali ini saya akan membahas regresi non-parametrik masih seputar spline tapi dengan estimator penalize. Nah, oke, yang pertama kita bahas secara umum apa itu spline. Mungkin agak sedikit mengulang dengan tutorial spline truncated. Jadi spline itu adalah suatu metode dalam analisis regresi yang merupakan potongan-potongan polinomial yang memiliki sifat tersegmen. Nah, spline ini memiliki kelebihan, antara lain modelnya itu cenderung mencari sendiri estimasinya kemanapun data tersebut bergerak. Jadi spline ini memiliki sifat fleksibilitas yang sangat tinggi. Nah, kemudian kenapa ia memiliki fleksibilitas? Karena di spline ini terdapat titik note yang merupakan titik perpaduan bersama yang menunjukkan pola perilaku data. Nah, jadi di spline ini ada banyak estimator yang dapat digunakan. Salah satunya itu adalah Penella spline. Nah, jadi Penella spline ini sendiri merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah dalam regresi spline. Nah, dalam regresi spline ini kita sangat penting untuk menentukan titik-titik node datanya. Jadi, dari titik-titik node ini kita dapat gunakan untuk memperoleh model matematis yang optimal. Nah, namun karena banyak sekali titik node yang akan dicobakan, maka ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan akan memakan memori yang cukup banyak pada software kita. Nah, untuk menghindari hal tersebut agar tidak running terlalu lama dan menggunakan memori yang cukup besar, kita bisa menggunakan penalize. Kenapa? Karena di penalize ini, titik node-nya itu hanya terletak pada titik-titik kuantil dari nilai tunggal variabel prediktor. Jadi berbeda dengan truncated, di mana semua titik atau bahkan titik di antara titiknya itu memiliki kemungkinan dijadikan sebagai titik node. Nah, kalau di penalize plan, kita hanya cukup menggunakan titik-titik kuantilnya saja. Nah, jadi untuk estimator penalize plan ini kita dapat peroleh dengan meminimumkan fungsi PLS atau penalize least square. Nah, karena itulah disebut penalize plan. Nah, jika pada spline truncated itu kan kita menggunakan least square saja. Nah, di sini kita tambahkan suatu fungsi perhalus seperti itu. Jadi dengan pendekatan spline ini kita akan memilih suatu parameter penghalus yang biasa dilambangkan dengan lambda dan juga memilih titik node optimalnya. Nah, ini mungkin simulasi bagaimana perbedaan spline truncated dan juga penalize spline. Jadi, semisal kita punya data 1, 2, 2, kemudian ini ada 3, 4, 5, sampai 10, kita memutuskan ingin membentuk fungsi spline dengan jumlah node 1. Nah, pertama, misal kita mencoba menggunakan spline truncated. Nah, jadi semua titik di sini 1 sampai 10 ini akan dicobakan sebagai titik node. Jadi setiap n unik di sini akan dijadikan titik node setiap perulangannya. Jadi karena ada 10 data, maka akan ada 10 kali iterasi untuk mencari dari 10 ini titik node mana sih yang paling optimal. Nah, kemudian untuk penalize plan sendiri, kita tidak perlu mencobakan 10 dari data ini. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan di awal bahwa penalize plan ini hanya menggunakan titik kuantil. Jadi titik node-nya itu hanya pada kuantil ke 1 per K tambah 1. Di mana K ini jumlah node-nya. Jadi semisal kita ingin 1 node, berarti 1 per 1 tambah 1. Jadi kan 1 per 2, berarti kan 0,5. Berarti titik node kita itu berada pada kuantil 0,5 atau 50% dari data yang telah diurutkan. Nah, jadi dari 1 sampai 10 ini kita cari kuantil 0,5-nya pasti berada di sini di antara 5 dan 6, berarti titik node-nya itu 5,5. Nah, di sini udah terlihat jelas sekali jika dengan spline truncated kita mungkin akan melakukan iterasi sebanyak 10 kali untuk menentukan titik node mana yang paling optimal antara 1 sampai 10. Namun dengan penalize spline kita hanya mencobakan satu titik node ini yaitu 5,5. Nanti mungkin lambdanya yang berbeda-beda, tergantung dari lambda mana yang optimal.
Nah, kemudian sebelum masuk ke penyusunan sintak, kita sebaiknya memahami bagaimana rumus-rumus dari perhitungan parameter dari vanilla span ini. Sebenarnya untuk fungsinya ini sama, bisa dikatakan persis sama dengan truncated. Jadi secara umum, vanilla span ini yang berorder V didefinisikan sebagai fungsi dengan titik-titik not 1 sampai K. Nah, jadi fungsinya itu mx sama dengan beta j xj, di mana j ini berjalan dari 0 sampai p, kemudian beta j tambah p, x min not j pangkat p, di mana sigma ini berjalan dari 1 sampai k. Nah, ini mx ini sebenarnya sama seperti y topi pada regresi biasa, jadi y topi sama dengan beta 0 tambah beta 1, seperti itu. Nah, di sini betanya ada dua jenis. Yang pertama ada beta order, kemudian ada juga beta untuk si truncated. Nah, jadi untuk betanya ini berjalan sesuai dengan order yang kita tetapkan. Jadi, misal kita gunakan ordernya 2 atau P-nya 2, berarti kan nanti betanya beta 0 dikali X pangkat 0 ditambah beta 1 ditambah dikali X pangkat 1, kemudian beta 2 ditambah X pangkat 2. Nah, kemudian setelah ordernya tidak ada lagi, berarti ditambahkan dengan betanya si truncated, di mana beta ini berjalan dari 1 sampai K. K ini banyaknya node yang dicobakan. Jadi, misal node yang kita cobakan ada 3, berarti si beta node ini juga ada 3, seperti itu. Nanti ordernya ini pangkat si, misal tadi kan order 2, berarti X dikurang titik node 1 pangkat 2, kemudian beta J tambah 2, X min node kedua pangkat P-nya ordernya misal 2, seperti itu. Nah, kemudian kenapa di sini ada tanda plusnya? Jadi ini menandakan bahwa X min node J pangkat P ini merupakan suatu fungsi yang disebut dengan fungsi truncated. Jadi fungsi truncated ini akan bernilai X min node J pangkat P jika X min node ke J-nya itu lebih besar dari 0. Tapi kalau X min node ke J-nya itu kurang dari 0, maka tidak ada nilainya atau 0, seperti itu. Jadi fungsinya seperti ini, dengan P itu order polinomial, X itu variabel prediktor, dan K itu banyaknya titik node. Nah, untuk matriksnya ini, matrik ini akan digunakan untuk mengestimasi beta dan Y topi, sama seperti regresi pada umumnya. Ada matriks Y, kemudian matriks X, dan ini ada matriks beta. Nah, yang pertama untuk matriks Y-nya sama seperti biasanya, yaitu berukuran N kali 1, di mana N ini adalah banyaknya data. Kemudian untuk X, matriks X-nya ada 2, ada X dan juga XK. Untuk X-nya ini, X untuk data ordernya, jadi misal kita order 2, berarti datanya ini 1, kemudian X pangkat 1, nanti X pangkat 2. Nanti misal ordernya sampai 5, berarti X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, sampai X pangkat 5. Jadi ukurannya ini sebanyak, ukurannya ini N dikali P. P plus 1, jadi banyaknya data dikali order ditambah 1. Kemudian untuk si X truncated ini, ukurannya itu sebanyak N dikali K. Jadi kolomnya ini akan ada sebanyak titik not yang digunakan. Jadi misal titik notnya ada 3, berarti kolomnya 3, seperti itu. Ini sendiri X1 min not pertama, order berapa. Kemudian X1 min not 2 pangkat berapa, sampai ke not terakhir atau not ke K, seperti itu. Kemudian untuk yang beta, betanya juga ada 2. Jadi yang pertama ini ada beta untuk si order. Jadi ukurannya itu P dikali 1 vektor kolom ya. Kemudian untuk yang ini tuh beta untuk si truncated. Jadi ukurannya itu K dikali 1. Dimana K tadi itu kan banyaknya titik node. Nah, dalam regresi penalized span ini, modelnya diperoleh dengan meminimumkan fungsi penalized least square. Jadi, bedanya itu dengan yang biasanya, jika biasanya itu kan kita hanya meminimumkan fungsi least square yang ini, yang awal. Nah, jika penalized least square itu, kita tidak hanya
meminimumkan fungsi ini, tapi juga ditambah dengan suatu fungsi yang disebut dengan kemulusan kurva. Jadi di sini ada suatu parameter, ada yang menyebutnya fungsi penghalus, kemudian ada juga menyebutnya finality, seperti itu nanti dilambangkan dengan lambda. Jadi nanti kita akan meminimumkan fungsi ini. Inilah yang disebut dengan penalized least square. Nah, jadi nanti ini akan kita turunkan seperti biasa, kita diferensialkan, nanti didapat f-nya itu atau fungsi dari penalized-nya itu seperti ini, xj dikali xj transpose dikali xj ditambah n lambda dj diinverskan kemudian xj transpose y. Nah, jadi ini tuh sebenarnya sama seperti rumus regresi biasa. Jika regresi biasa kan kita dapatnya x transpose x di inverse langsung x transpose y, nggak ada si n lambda d ini. Jadi yang membedakan PLS dengan least square biasa itu di bagian sini, di n lambda d-nya ini. Nah, jadi kan kita udah dapat rumus f-nya yang merupakan fungsi penalized spline seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita pecah-pecah lagi. Nah, jadi kan ini tuh merupakan rumus beta. Beta kan kalau biasa kan yang tadi itu yang x transpose x inverse dikali x transpose y. Nah, karena ini penalized berarti betanya itu dari sini sampai sini. Itu x transpose x ditambah n lambda d diinverskan kemudian dikali x transpose y seperti itu. Nah, kemudian untuk yang depan ini disebut dengan matriks H lambda. Jadi ini dari xj ini sampai x transpose d tanpa y ini merupakan matriks H lambda, sehingga fungsi f-top ini bisa kita nyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama seperti ini, kemudian bisa juga xj dikali beta, dan bisa juga nanti h lambda dikali y, seperti itu. Nah, seperti ini misal jika menggunakan matriks H. Nah, kemudian untuk matriks D mungkin belum ada saya singgung dari tadi. Jadi D itu merupakan suatu matriks yang ukurannya itu M tambah K tambah 1 dikali M tambah K tambah 1. Jadi di sini matriks 0 berukuran M tambah 1 dikali M tambah 1. Kemudian di sini ada matriks 0 juga yang ukurannya M tambah 1 kali K. Kemudian ini matriks 0 juga yang ukurannya K dikali M tambah 1. Dan ini adalah yang paling kanan bawah, ini matriks identitas yang ukurannya K kali K. Jadi yang tadi kan sudah disebutkan bahwa K itu banyaknya titik not, kemudian M itu ordernya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan fungsi untuk mengestimasi beta dan juga mencari y-topinya, kita harus menentukan parameter penghalus optimal. Di sini saya menggunakan kriteria GCV atau Generalized Cross Validasi. Rumusnya sama seperti rumus biasanya, MSE per 1 per N trace dari identitas kurang H pangkat 2 dengan MSE seperti ini. Nah, untuk pemilihan parameter penghalus sendiri, teman-teman bisa mencoba dengan kriteria lain, misal menggunakan MSE atau CV atau yang lain, itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk pemilihan jumlah node-nya, di sini saya menggunakan algoritma full search. Jadi jumlah node yang akan dihitung itu tidak akan dipilih, melainkan dihitung semua kemungkinan yang ada. Jadi syaratnya itu K-nya itu kurang dari N unik dikurang P dikurang 1. Di mana N unik ini banyaknya nilai unik dari variabel independen. Jadi semisal N unik dari variabel independen itu ada 10, kemudian order kita 3, berarti kan 10 dikurang 3 dikurang 1 itu 6, berarti K-nya itu kan K kurang dari 6, berarti 5. Berarti kita pertama nyobain bagaimana hasilnya jika node-nya 1, kemudian bagaimana jika node-nya 2, 3, 4, 5. Yang penting K terakhirnya itu masih kurang dari N unik min P min 1. Seperti itu. Jadi semakin banyak N uniknya, maka kemungkinan K-nya itu juga semakin banyak. Nah, oke, ini kan udah selesai materinya, jadi kita akan coba langsung ke R-nya.
Nah, ini untuk fungsi penilaiannya sendiri saya buat terpisah agar lebih mudah dipahami. Jadi yang pertama itu saya membuat rumus untuk menghitung inverse di mana digunakan metode singular value decomposition. Sebenarnya kita bisa menggunakan rumus solve yang ada di R sendiri, namun ditakutkan matriks yang kita gunakan ini singular sehingga tidak dapat dihitung inverse-nya jika menggunakan solve tadi, sehingga saya menggunakan singular value decomposition ini, di mana jika tidak singular, hasil inverse-nya pun akan sama dengan jika kita menggunakan rumus solve yang ada di R. Nah, ini mungkin juga sudah pernah dijelaskan di tutorial span truncated. Nah, kemudian di sini, karena tadi saya sudah pernah jelaskan bahwa titik notnya itu dari nilai kuantil, jadi di sini juga dibuat fungsi untuk mencari kuantil yang digunakan sebagai calon titik not. Nah, di sini tuh inputan yang kita perlukan yang pertama adalah variabel prediktornya, kemudian ini P itu merupakan banyaknya not ditambah 1. Nah, jadi semisal kita mau cari satu titik not, berarti P ini kita ganti 2. Kenapa 2? Jadi 2 di sini itu logikanya misal kita punya satu tongkat tapi mau kita potong ada satu titik, berarti kan itu nantinya bakal jadi 2 tongkat kan. Nah, jadi seperti itu. Nanti semisal kita mau titik notnya 2, berarti kan P-nya jadi 3. Nah, kalau tongkat kita potong dengan titik potong 2, berarti kan nanti tongkatnya bakal jadi 3 bagian sama besar seperti itu. Jadi untuk logika membuat fungsi kuantilnya itu seperti itu. Nah, ini saya cobakan dengan vektor sederhana biar lebih jelas. Nah, ini semisal kita punya vektor yang isinya itu ini 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita ingin mencari kuantil dari vektor A ini, di mana kita ingin titik notnya itu 1. Berarti kan tadi P-nya itu kan titik not ditambah 1, berarti kan 2. Nah, ini kan berarti kalau kita hitung sendiri kan, tadi kan rumusnya 1 per K tambah 1, berarti 1 per 1 tambah 1, 1 per 2, 0,5, berarti nanti yang munculnya ini kuantil ke 0,5. Nih kita coba. Nah, di sini ini nilai minimum, ini nilai maksimum, kemudian ini yang 4,5 ini nilai kuantil ke 50%-nya. Jadi nanti titik notnya itu di titik 4,5 seperti itu. Mungkin misal kita mau ganti, misal titik notnya ada 2, ada 2 berarti kan P-nya 3. Berarti titik notnya itu akan membagi data menjadi 3 bagian. Berarti nanti muncul akan ada kuantil 1/3 dan 2/3. Seperti ini. Nah, jadi yang muncul nilai minimum, yang ini tetap nilai minimum dan maksimumnya akan diikutkan. Kemudian ini kuantil ke 1/3 kan 33%, kemudian 2/3 itu 67%, seperti itu. Kemudian setelah mencari kuantil, di sini ada fungsi truncated, sama seperti yang sebelumnya juga. Jadi fungsi truncated ini sebenarnya itu dari sini yang di PPT bagian yang ini. Nah, ini rumusnya ini tinggal dituliskan dalam bahasa R. Jadi sebenarnya jika teman-teman udah paham penggunaan operator, kemudian kayak perkalian matrik bagaimana, penggunaan if, for, di R itu teman-teman tinggal kayak ubah bahasa matematika ini ke bahasa R aja kayak gitu. Nah, ini kan yang ini. Nah, ini kan yang pertama kita bikin kalau nilai variabel prediktornya itu kurang dari titik not, maka kita jadikan sama kayak titik not itu. Kenapa? Supaya jadi 0 kan titik not K dikurang K kan 0. Tadi kan di sini kita ada fungsi kalau nilai X dikurang titik not itunya 0, maka nilainya 0. Nah, ini dari sini. Nah, kalau nilai si variabel prediktornya itu lebih besar atau sama dengan si K, maka
ya udah tetap segitu, nggak diubah. Jadi diubah ke K kalau kurang dari K aja. Nah, nanti dipangkatin sama si M atau ordenya. Yang ini kan pangkat P. Nah, kemudian udah ada matriks truncated, maksud saya fungsi truncated, kemudian kita buat matriks X. Nah, jadi yang ini tuh, bentar saya gedein. Nah, jadi matriks X itu sebenarnya bikin matriks yang ini. Nah, jadi kita gunakan fungsi sintak matriks X tadi untuk membuat matriks X order dan juga X truncated yang ini. Nah, jadi kan di sini kita perlu inputan variabel prediktornya, kemudian M itu ordernya, dan juga K-nya titik node-nya. Oh ya, di sini fungsi penalispan yang di sini tuh hanya bisa digunakan untuk satu variabel respon dan juga satu variabel prediktor. Nanti misal kalian mau mencoba dengan responnya lebih dari satu atau biasanya disebut multivariat atau mungkin prediktornya yang lebih dari satu, misal 2 atau 3, misal seperti berganda, itu teman-teman mungkin bisa mengedit sintak ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nanti mungkin bisa di looping sampai 3 seperti itu. Jadi ini cuma untuk satu prediktor ya. Nah, jadi pertama itu kita mencari nilai uniknya. Ini tujuannya buat titik node ini, buat mencari titik node, kemudian N itu panjang dari variabel prediktor. Nah, di sini W ini kan tadi kuantilkan untuk mencari titik node, berarti W ini calon titik node yang akan kita gunakan untuk mencari fungsi penalispan. Kemudian di sini yang pertama ada Z1. Z1 ini untuk mencari matriks X order yang nilai X dipangkatkan dengan ordernya. Ini kenapa -1? Karena di sini M-nya berjalan sampai +1. Jadi kan ini X pangkat order. Sama seperti yang ini. X pangkat order. Nah, kemudian yang ini nanti untuk matriks truncated-nya. Ini ada fungsi truncated seperti yang sebelumnya itu. Kemudian udah dapat kedua matriks ini, nanti digabung, di concat, nanti kolom X1 bakal digabung sama si kolom si X truncated. Jadi misal yang ini, nanti sebelahnya ini ada si XK. Jadi X, XK kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk membentuk matriks D. Matriks D itu matriks yang matriks yang ini ya, matriks D itu, jadi matriks D itu untuk membentuk matriks yang ini yang berukuran M tambah K tambah 1 dikali M tambah K tambah 1. Jadi semisal untuk lebih jelasnya ini saya coba run dulu. Nah, jadi semisal kita mau bikin matriks D di mana banyaknya ordernya itu misal 2, terus titik node-nya ada 3, jangan deh 2, misal 2. Nah, jadi nanti ada matriks yang berukuran 5 kali 5. Jadi yang pertama di sini 3 kali 3. Ini yang untuk di kiri atas. Kemudian ini matriks 3 kali 2 yang di sebelah kanan yang 0 semua. Kemudian matriks 2 kali 3 isinya 0 semua. Nanti di sini matriks identitas yang isinya itu ukurannya itu banyaknya titik node, berarti 2 kali 2 kayak gitu. Jadi yang isinya matriks identitas itu cuma di pojok kanan bawah kayak gitu. Nah, udah dapat matriks D, X, terus kita cari beta lagi. Ini yang ini buat menghitung matriks betanya. Jadi untuk menghitung matriks beta ini kita menggunakan ini, yang merah ini. Kan rumusnya X transpose X ditambah N lambda D diinverskan kemudian dikali X transpose Y. Jadi kita gunakan rumus ini untuk mencari nilai betanya. Nah, ini kan ini sebenarnya tinggal kita translatekan ke bahasa R aja. Jadi kan transpose X dikali, kalau kali matriks itu pakai persen, bintang persen, dikali X, kemudian ditambah N lambda D. Ini kan udah didefinisiin
X itu matriks X yang pakai rumus tadi, kemudian D, matriks D. Nanti rumus ini diinverskan, kemudian terakhir dikali transpose X dikali Y. Nah, sama kan dikali X transpose dikali Y, kayak gitu. Nah, setelah udah dapat beta, berarti kita bisa menghitung Y topi juga. Y topi kan tadi rumusnya yang ini. Ini kan disebut bisa juga disebut Y topi. Y topi itu rumusnya X dikali beta atau H dikali Y. Nanti teman-teman tergantung teman-teman mau pakai yang mana, tapi di sini di rumus ini saya pakai yang ini, X dikali beta. Nah, jadi di sini ini sebenarnya sama kayak di beta, tapi ini ada tambahan Y topinya itu X dikali beta, kayak gitu. Nanti nilai Y topinya bakal ditampilin. Kemudian ada juga H lambda. Kalau H lambda itu yang ini berarti kita bikin rumus yang X dikali X transpose X ditambah N lambda D diinverskan dikali X transpose nih. Ini kan H lambda. Kita ubah rumus ini jadi menggunakan bahasa R. Sama aja kayak yang beta, berarti jadi T dikali transpose X dikali X ditambah N lambda D, kayak gitu. Ini H-nya itu lambda ya. Nanti ditampilin matriknya kayak apa. Nah, kemudian ini untuk menghitung GCV, jadi kan tadi kita lambda optimalnya menggunakan kriteria GCV. Jadi di sini kita perlu sintak juga untuk menghitung GCV. Nanti misal teman-teman pakai CV atau MSE, berarti nanti nggak perlu pakai sintak ini. Ini diganti sama sintak MSE kayak gitu. Untuk sintak MSE juga udah ada sih sebenarnya di dalam sini. Yang ini. Soalnya kan menghitung GCV kan juga pakai MSE kan. Tadi rumusnya kan yang ini. Nah, ini diubah aja ke bahasa R. Nanti jadinya kayak gini. Kayak gitu. Nah, kemudian udah dapat matriks-matriks yang digunain untuk estimasi parameter. Di sini kita buat fungsi yang digunakan untuk mencari lambda. Tadi kan kita harus mencari lambda optimal dengan kriteria GCV. Jadi kita akan mencobakan beberapa titik data yang bakal jadi calon lambda optimal. Jadi di sini inputan yang diperlukan itu ada respon atau Y-nya, kemudian prediktor, kemudian M itu apa tadi ya? Ordernya, kemudian K itu banyaknya titik node, B itu batas bawah, BA batas atas, I-nya itu incrementnya. Jadi kan misal lambda yang mau kita cobakan itu dari 1 sampai 10. Nah, dari 1 sampai 10 itu titik-titik mana aja yang mau kita cobain. Nah, kalau untuk menentukan titik mana aja itu kita pakai increment. Misal incrementnya 0,5, berarti titik-titik yang kita cobakan untuk menjadi lambda optimal itu 1, kemudian 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, sampai ke 9,5 terus 10 kayak gitu. Jadi ini menentukan banyaknya lambda yang akan dicobakan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sama kita hitung GCV-nya, betanya, nanti yang terakhir kita lihat lambda mana yang memberikan GCV paling minimum. Nah, kemudian udah lengkap semua rumusnya. Rumusnya itu kita bakal kita jadiin satu sintak full. Jadi tinggal satu kaliran maka akan menampilkan order optimal, jumlah node, dan juga lambda optimalnya. Jadi ini sebenarnya yang cari optimal ini merupakan gabungan dari fungsi-fungsi di atasnya itu. Sebenarnya itu yang fungsi atasnya ini kalau teman-teman mau bisa langsung ditaruh dalam sini. Tapi mungkin nanti kan lebih panjang lagi kan sintaknya. Jadi makanya dibuat per fungsi biar lebih mudah aja mempelajarinya kayak gitu. Nah, yang sintak cari optimal ini hanya untuk mencari order, jumlah node, dan juga lambdanya. Kemudian untuk melihat nilai betanya dan juga Y topinya nanti digunakan rumus ini, P-spline 1. Nah, untuk rumusnya sebenarnya juga hampir sama, cuma nanti ditambahin gimana ngitung beta sama si Y-nya kayak gitu. Sama plot dari si X dan juga F topi yang udah kita dapat. Nah, ini kan udah selesai, sintaknya cukup panjang. Sebenarnya cuma butuh paham gimana cara
dapetin parameter dan ngubahnya ke bahasa R aja sih. Nah, ini kita coba run dulu dari sini. Bentar, bersihin dulu. Oke, dari sini kita coba run sampai yang ini. Nah, ini kita run. Pastiin nggak ada warning yang muncul sampai terakhir. Biasanya itu kalau ada merah-merah itu biasanya ada warning. Ada peringatan. Kalau nggak ada merah berarti udah berhasil. Nah, ini kan udah berhasil running semua sintaknya. Kemudian kita coba pakai data untuk melihat apakah sintak ini udah bekerja dengan benar atau belum. Jadi di sini saya ada data kemiskinan dan IPM. Jadi ingin dilihat bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap IPM ini di Papua. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Untuk import data sebenarnya banyak cara, tapi di sini saya menggunakan clipboard, jadi tinggal di blok, kemudian di copy. Nanti di sini yang di line 2 ini, kursornya diletakkan di ujung sini dan kita langsung run aja. Nah, ini nanti datanya otomatis langsung masuk. Dan untuk melihat datanya, ini teman-teman pasti udah tahu semua kan ya, kan udah sering lihat tutorial sebelumnya. Tinggal pakai view data. Nah, ini misal. Nah, ini. Nah, jadi datanya udah masuk, ada P2, itu indeks kemiskinan sama si IPM. Nah, kemudian sebelum itu kita mau cek dulu nih, bener atau enggak si P2 sama IPM ini enggak punya pola yang linear. Maksudnya agak acak lah, enggak kayak enggak naik, enggak turun seperti itu. Nah, di sini kan polanya enggak terlalu linear kan, mungkin dari 1 sampai 4 turun, terus di sini agak konstan. Jadi regresi non parametrik ini cukup tepat jika kita gunakan untuk data ini. Tapi misal datanya polanya gini linear, seperti naik atau turun gitu, itu lebih baik menggunakan regresi linear seperti itu. Nah, kemudian langsung kita gunakan yang cari optimal. Jadi dari sintak sepanjang ini itu kalau udah di run kita sebenarnya cukup lihat menggunakan dua sintak ini. Jadi yang ini cari optimal. Cari optimal ini yang tadi udah saya jelaskan untuk mencari order jumlah node sama titik node-nya. Jadi kan di sini, nah inputan yang diperlukan respon sama prediktor. Jadi kita masukkan responnya kan IPM, terus P2 itu prediktornya. Jadi kan udah tahu juga kan kalau respon itu yang dipengaruhi, kalau P2 itu yang mempengaruhi. Jadi kita run. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan batas bawah lambdanya, misal saya 0, kemudian batas atasnya 100, increment-nya 0,1. Jadi nanti yang dicobakan itu 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 99,9, 100 gitu. Ini terserah dari teman-teman aja, semakin kecil semakin baik, tapi mungkin agak makan waktu cukup lama kalau makin kecil increment-nya. Kemudian kita enter. Nah, jadi nanti hasilnya itu nggak cuma langsung node-nya aja, tapi juga ada plot dari GCV-nya. Nah, jadi di sini ini hasilnya udah dapat. Jadi kita dapat order optimal itu order 1, jumlah node-nya 2, lambdanya itu di 0,2. Di sini, ini kan terlihat jelas perubahan nilai GCV-nya. Yang pertama semula hampir 150-an, terus turun di titik 0,2, kemudian konstan, seperti itu. Jadi makanya kita pakai lambda 0,2. Nah, tapi kan di sini kita belum dapat fungsinya nih. Nah, untuk dapat fungsinya, kita tinggal run dan satu lagi, yang p-spline 1 ini. Untuk inputannya sama, respon dan juga prediktor. Ini tinggal di run. Ini masukinnya sama kayak tadi, 0. Terus batas atasnya saya pakai 100. Increment-nya 0,1. Nah, udah muncul. Jadi di sini kita kan tadi udah tahu ordernya 1, lambdanya 0,2, node-nya juga 2. Di sini dia akan menampilkan node-nya itu di titik mana. Jadi di titik
1,5 sama 2,4. Berarti kan di sekitar sini nih diplot 1,5 sama 2,4 maksud saya. Jadi ini kan terlihat ada kayak perubahan pola. Ini agak gradiennya mungkin agak tajam terus agak melandai sampai sini seperti itu. Nah, ini 67 min 6 sama 1 dan 2 ini merupakan betanya. Jadi beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Kemudian juga ditampilkan nilai GCV-nya, MSE. Nah, di sini itu ada nilai X-nya atau P2-nya, ini IPM, kemudian ini Y-topinya atau hasil prediksinya. Dan ini errornya itu kan selisih Y sama Y-topi. Nah, ini yang tadi betanya sama seperti yang di sini. Dan ini akan ditampilkan plotnya juga untuk melihat bagaimana performa dari model yang udah kita dapatkan. Nah, kemudian untuk membentuk fungsinya ini kita bisa buat dengan fungsi yang ini, sama seperti spline. Jadi kan tadi kita udah dapat betanya ada 4. Nah, jadi seperti ini fungsinya. Jadi yang pertama kan ini kan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Nah, jadi yang di sini, jika nilai X-nya itu kurang dari knot pertama, maka fungsinya itu beta 0 dikurang beta 1X. Nah, kalau nilai X-nya lebih besar dari knot 1, tapi kurang dari knot 2, maka rumusnya itu menjadi beta 0 dikurang beta 1X ditambah beta 2X min knot pertama. Terus kalau nilai X-nya lebih besar dari knot kedua, maka rumusnya menjadi semua betanya dimasukin jadi beta 0 ditambah beta 1X tambah beta 2 X min knot pertama ditambah beta 3 X min knot kedua. Nah, jadi semisal knotnya ada 2, berarti fungsi spline-nya ini nanti atau fungsi regresinya ada 3. Kalau knotnya ada 3, fungsinya ini ada 4. Jadi kalau diambil kesimpulan secara umum, semisal jumlah knot kita ada K, berarti nanti fungsi Y-nya ini ada K plus 1. Nah, sekian penjelasan kali ini mengenai penilaian spline. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Selamat pagi.